Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kominfo Newsroom. Kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah dan Bank Indonesia merilis 7 uang rupiah kertas baru tahun 2022. Peluncuran uang baru ini dilakukan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio. Bank Indonesia bersama dengan Kementerian Keuangan hari ini secara resmi meluncurkan 7 pecahan uang rupiah kertas tahun emisi 2022 dengan nominal yang dikeluarkan dalam bentuk pecahan Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000, dan Rp100.000. Pengeluaran serta pengedaran uang tahun emisi 2022 ini merupakan salah satu wujud semangat kebangsaan, nasionalisme, dan kedaulatan untuk menumbuhkan optimisme terhadap pemulihan ekonomi nasional yang bertepatan dengan momentum HUT RI yang ke-77. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa peluncuran ini sebagai bentuk komitmen bersama, menjadikan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dan harus dihormati serta dibanggakan oleh kita semua warga negara Indonesia. Rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di Republik Indonesia, di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sudah selayaknya rupiah sebagai alat pembayaran yang sah harus dihormati dan dibanggakan oleh kita semua. Bersama rupiah, kita bangkit untuk lebih kuat menuju Indonesia maju. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio juga mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk cinta, bangga, dan paham rupiah. Salah satunya dengan terus melakukan inovasi penguatan baru dalam bentuk peluncuran ke-7 pecahan uang rupiah kertas tahun emisi 2022 yang akan diedarkan mulai dari tanggal 18 Agustus 2022 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan mengharapkan ridho Allah yang Maha Kuasa, pada hari ini 18 Agustus tahun 2022, saya Peri Warjio, Gubernur Bank Indonesia bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani Indrawati dengan resmi meluncurkan 7 pecahan uang rupiah kertas tahun emisi 2022 sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peluncuran uang rupiah ini merupakan wujud nyata komitmen kami bersama untuk menyediakan uang rupiah yang berkualitas dan terpercaya kepada masyarakat. Sebagai simbol kedaulatan negara dan pemersatu bangsa, mari kami mengajak seluruh komponen masyarakat untuk cinta, bangga, dan paham rupiah. Mari kita terus kobarkan optimisme, semangat kebangsaan, dan komitmen untuk pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat menuju Indonesia maju. OJK dan Kemenko Polhukam bersinergi dalam penegakan hukum di sektor jasa keuangan. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menilai OJK memiliki tugas serta kewenangan sebagai regulator di sektor jasa keuangan, utamanya dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Anggota Dewan Komisioner OJK bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD guna memperkuat sinergi kedua lembaga dalam penegakan hukum di sektor jasa keuangan. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan bahwa OJK memiliki tugas serta kewenangan sebagai regulator di sektor jasa keuangan yang harus diperkuat dengan penegakan hukum, terutama dalam pengawasan OJK menghadapi tantangan ekonomi global yang akan berdampak pada perekonomian nasional. Mahendra juga berharap dengan memperkuat sinergi serta kerjasama yang dilakukan OJK dengan Kemenko Polhukam dapat ditingkatkan lebih baik lagi, mengingat kondisi ekonomi dunia makin penuh tantangan dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat juga kompleks. Sinergi dan juga kerjasama koordinasi yang semakin baik ke depan dapat terus ditingkatkan, karena juga di samping menghadapi kondisi
ekonomi dunia yang makin penuh tantangan, tapi juga terjadinya berbagai hal yang memang dengan perkembangan teknologi begitu cepat dan begitu kompleks, namun dalam pelaksanaannya dengan sinergi dan koordinasi yang baik akan bisa diselesaikan dan ditanggulangi dengan lebih tepat. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, Hari Konstitusi Republik Indonesia diperingati setiap tanggal 18 Agustus. Selaku Hakim Konstitusi Profesor Saldi Isra berharap dengan adanya diskusi isu konstitusi atau hukum tata negara di Indonesia tidak hanya didominasi oleh ekspor dari Australia, serta mengidentifikasi berbagai peluang untuk perbaikan konstitusi di Indonesia. Memperingati Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, The International Institute for Democracy and Electoral Assistance, dan Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas melakukan diskusi panel hibrida 20 tahun amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pada panel ini meninjau berbagai kemajuan yang telah dicapai Indonesia sejak mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kegiatan ini juga dihadiri secara langsung oleh International Idea Profesor Tom Ginsburg, yang juga merupakan seorang ekspert konstitusi yang sangat luas. Hakim Konstitusi Profesor Saldi Isra berharap dengan adanya diskusi panel yang dihadiri oleh Tom Ginsburg, isu konstitusi atau hukum tata negara di Indonesia tidak hanya didominasi oleh ekspert dari Australia. Serta diskusi ini juga untuk mengidentifikasi berbagai peluang untuk perbaikan konstitusi di Indonesia. Mahkamah Konstitusi memiliki komitmen yang tinggi untuk mempertahankan dan mengembangkan atmosfer akademik dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan seminar, konferensi, dan simposium, serta kesempatan kolaborasi riset dan magang hingga publikasi berbagai macam publikasi ilmiah, baik berupa buku maupun jurnal. Itu yang kita harapkan agar kemudian isu konstitusi Indonesia tidak hanya didominasi oleh expert dari Australia. Nah, it is the very important point for you, Ginsburg. Jadi kami ingin dengar juga bagaimana misalnya expert dari Amerika, dari Eropa melihat perkembangan konstitusi dan hukum tata negara di Indonesia setidak-tidaknya 20 tahun terakhir. Nah itu, jadi nggak boleh juga ini pemikiran tentang negara ini didominasi oleh satu belahan yang berasal dari Australia. Dan saya berharap Pak Sekjen, ini jadi awal juga bagi kita untuk bisa mendapatkan pemikiran-pemikiran, kritik-kritik terhadap perkembangan Mahkamah Konstitusi setelah pertemuan ini. Sementara itu, Wakil Presiden Maruf Amin berharap Hari Konstitusi dapat menjadi pembentuk bangsa Indonesia untuk bangkit dari pandemi COVID-19. Untuk itu, regulasi yang dibentuk harus mengedepankan keadilan dan kemanusiaan serta ditopang dengan fungsi penjaga ketertiban. Wakil Presiden Republik Indonesia Maruf Amin menyatakan bahwa prinsip, nilai, dan tujuan bernegara yang terkandung dalam konstitusi merupakan landasan kokoh bagi upaya pemulihan dan kebangkitan bangsa Indonesia pasca pandemi COVID-19. Hal tersebut disampaikan dalam pidatonya saat acara memperingati Hari Konstitusi 2022 yang jatuh pada tanggal 18 Agustus 2022 di Gedung MPR Jakarta. Wapres mengatakan Undang-Undang 1945 merupakan konstitusi dan bukan sekedar sebuah dokumen kenegaraan. Karena dalam konstitusi telah diatur landasan serta prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan dan bernegara yang telah disepakati. Seperti halnya dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara tersurat dan tersirat sebetulnya telah menjadi pandu ekonomi agar semangat kegiatan ekonomi bersama melalui koperasi melampaui perekonomian yang diinisiasi orang per orang. Lebih lanjut, Wapres juga menyampaikan agar konstitusi bisa menjadi landasan kebangkitan ekonomi pasca pandemi. Maka regulasi yang dibentuk harus mengedepankan keadilan dan kemanusiaan serta ditopang dengan fungsi penjaga ketertiban. Setiap krisis yang pernah terjadi di dunia memberikan tantangan sekaligus pelajaran berharga bagi seluruh negara untuk memperbaiki kelemahan
pada sistemnya, sehingga dapat menjadi bangsa yang lebih kuat dan siap dalam menghadapi tantangan di masa depan. Begitu pula setelah pandemi COVID-19, seluruh negara belajar, kemudian berupaya pulih dan bangkit lebih kuat agar tatanan kehidupan yang mapan dapat dicapai kembali. Prinsip, nilai, dan tujuan bernegara yang terkandung dalam konstitusi menjadi landasan yang kokoh dan perspektif bagi upaya pemulihan dan kebangkitan negara. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.